Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Khairul Fatah pada mata kuliah Pancasila ya. Pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang negara. Apa itu negara, apa tujuannya, bagaimana negara terbentuk, nanti kita akan membahasnya. Apa itu negara? Itu ada banyak sekali definisi yang diberikan oleh para ilmuwan ya. Anda bisa membacanya di banyak buku, salah satunya di bukunya Miriam Budiarjo. Ini ada banyak ya. Ini ada kemudian disimpulkan juga oleh Ibu Miriam Budiarjo tentang negara. Apa itu negara? Dari banyak definisi itu kemudian beliau meringkas, menyimpulkan definisi tentang negara. Nah, apa ciri-ciri negara? Ciri-ciri negara itu ya ada pemerintahan. Ya, pemerintah ini yang bertugas untuk mengelola negara, urusan kenegaraan. Kemudian ada penduduk. Kalau nggak ada penduduk ya apa yang mau diurus kan gitu, siapa yang mau diurus. Kemudian ada legitimasi. Legitimasi itu dari internal. Kalau di negara demokrasi ya legitimasinya dari pemilu. Kalau dia menang pemilu ya berarti dia punya legitimasi untuk berkuasa. Juga ada legitimasi eksternal ya, pengakuan dari negara lain. Kemudian ada wilayah ya, kemudian ada kedaulatan, dia memiliki kedaulatan. Kalau nggak berdaulat ya berarti dia masih di bawah penjajahan kekuasaan negara lain. Negara itu memiliki sifat memaksa, monopoli, mencakup semua ya. Negara memonopoli kekuasaan, memonopoli hak untuk menciptakan undang-undang, menegakkan hukum, memonopoli penggunaan senjata, semua dimonopoli oleh negara. Negara juga bisa memaksa rakyatnya untuk mentaati peraturan perundang-undangan. Kalau tidak taat akan diberi sanksi hukuman gitu kan. Nah, semua itu, dan negara itu mencakup semua, tidak hanya untuk satu dua kelompok, tetapi untuk semua kelompok yang ada di negara itu. Kalau negara itu tidak mencakup semua, terjadi ketimpangan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, maka itu akan menimbulkan kecemburuan dan pada akhirnya bisa pecah. Itu yang terjadi seperti di Pakistan. Dulu Pakistan kan ada Pakistan Barat dan Pakistan Timur ya. Kemudian Pakistan Timur karena merasa dianaktirikan, lalu mereka memisahkan diri, membentuk negara Bangladesh. Untuk apa semua itu? Semua itu ya untuk melaksanakan ketertiban, supaya negaranya tertib, teratur, tidak kacau. Dan dengan demikian bisa menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya dan bisa bertahan dari serangan musuh-musuh di luar, dan tentu saja untuk menegakkan hukum dan keadilan. Itu fungsi-fungsi negara. Dalam Islam, apa sih tujuan negara itu? Nah, para ulama itu sudah merumuskan secara umum tujuan negara itu ada dua. Yang pertama khirasatuddin, untuk menjaga kehidupan beragama, untuk menjaga agama. Yang kedua wasiyasatud dunya, dan untuk mengatur mengelola kehidupan dunia. Sementara Al-Farabi, salah satu filosof Muslim, itu menyatakan bahwa tujuan negara itu adalah untuk mencapai kebahagiaan. Dan kebahagiaan menurut Al-Farabi itu adalah pengetahuan. Dan Farabi itu membagi-bagi negara itu dalam banyak bentuk, dalam banyak ragam. Ada negara bodoh, ada negara fasik, ada negara sesat, al-madinatul dhalalah, ada al-madinatul mutabadilah, negara yang berubah. Ada negara, dan yang paling tinggi adalah negara utama. Ini yang negara yang paling utama ya. Negara utama itu negara yang mana rakyatnya tahu tujuan bernegara dan mereka mengelola negaranya menuju ke tujuan itu. Nah, itu tujuan negara, itu negara utama. Sementara negara yang berubah itu
Negara mutabadilah itu negara yang penduduknya semula tahu mereka tahu tujuan bernegara, dan mereka mengelola kenegaraannya sesuai dengan tujuan itu. Tapi di kemudian hari mereka berubah menjadi negara bodoh atau negara fasik. Sekarang kita bisa introspeksi diri kan. Indonesia dulu itu ada tahun 99 ada reformasi. Reformasi itu adalah upaya untuk mengembalikan pengelolaan negara sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Dasar 45, pembukaan dasar Undang-Undang Dasar 45. Tapi kemudian sekarang kita melihat terjadinya banyak penyimpangan etis, penyalahgunaan kekuasaan. Apakah Indonesia itu sekarang sudah menjadi al-Madinatul Mutabadilah atau tidak? Itu bisa kita amati ya. Seperti saya sebutkan tadi, secara umum para ulama itu membagi tujuan negara dua. Ada hirasatuddin, menjaga agama, dan wasiyasatu dunia, dan mengelola kehidupan dunia, kehidupan bersama. Ini sama juga dengan yang dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah, salah satu ulama yang menulis tentang teori-teori politik dalam Islam. Saya bukunya lupa namanya. Ibnu Taimiyah juga menulis seperti itu. Tujuan negara itu ada dua. Yang pertama, mewujudkan kemaslahatan di bidang keagamaan dan sosial ekonomi. Lalu yang kedua, negara itu berfungsi untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini penjelasannya ya. Nah, kemaslahatan di bidang agama kata Ibnu Taimiyah itu bisa dilakukan dengan cara memperbaiki kehidupan keagamaan rakyat. Islahuddinin nas. Sementara kemaslahatan sosial ekonomi dicapai dengan mengelola keuangan negara untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan 1-2 kelompok atau keluarga. Kemudian menegakkan syariat Islam supaya masyarakat mengalami ketentraman dan ketertiban. Nah, bagaimana sebuah negara itu bisa terbentuk? Ini ada banyak teori ya. Ada teori teokrasi, itu biasanya pada negara-negara kerajaan monarki yang menganggap raja sebagai titisan Tuhan, mendapatkan ilham wahyu dari Tuhan, sehingga mereka dengan atas nama Tuhan memerintah rakyatnya. Ya, kemudian ada kekuasaan, siapa yang berkuasa siapa yang kuat dia akan berkuasa. Ada perjanjian masyarakat ya. Perjanjian masyarakat ini sumber teorinya beda-beda ya. Kalau Thomas Hobbes itu menganggap manusia itu awalnya suka bertarung, suka bertempur, suka saling memangsa satu dengan yang lainnya. Dan itu disimbolkan dengan binatang mitologis Leviathan. Nah, ketika mereka di tengah anarkisme seperti itu, mereka kemudian berpikir, ya kita damai aja lah. Lalu mereka terjadilah kesepakatan untuk hidup berdamai. Itu berbeda dengan John Locke dan Rousseau yang menganggap bukan secara alami manusia itu suka damai, suka keteraturan. Karena itulah mereka tidak mau perang, tidak mau saling menyerang. Makanya mereka kemudian membuat kesepakatan, perjanjian untuk hidup bersama. Itu ada juga teorinya Thomas Aquinas tentang negara. Nah, negara itu kan kawan sekalian bisa bangkit, bisa jaya, bisa juga akhirnya runtuh. Dia mengalami siklus, dia seperti kehidupan kita. Negara itu bermula dengan cara penaklukan. Ketika sebuah suku atau kelompok menjadi kuat, lalu menguasai kelompok lain dikuasai. Ketika banyak kelompok dikuasai, dia menjadi besar, lalu terjadilah konsolidasi kekuasaan. Setelah tercipta konsolidasi, negara sudah stabil, maka terciptalah kemudian mereka mulai hidup sejahtera,
Tapi kalau sudah sejahtera, itu biasanya para penguasa hidupnya menjadi berfoya-foya, terjadi penyalahgunaan kekuasaan, terjadi korupsi. Nah, ketika ini semua sudah terjadi korupsi, penyalahgunaan hukum, para pemimpinnya juga hidup bermewah-mewah, maka itu adalah awal dari kejatuhan sebuah negara. Sekarang kita lihat apakah para pemimpin kita hidupnya sederhana atau berfoya-foya, apakah sudah terjadi penyalahgunaan hukum yang parah atau tidak. Kalau sudah semua itu sudah terjadi, itu tandanya negara kita akan segera runtuh. Ya, sebelum runtuh, jangan sampai runtuh, kita harus selalu mengingatkan para penguasa supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, negara itu bisa stabil, bisa sejahtera, dan bahkan hancur, itu faktornya adalah asobiyah. Asobiyah itu semangat kebersamaan, solidaritas, atau kita menyebutnya patriotisme. Ketika patriotisme itu kuat, negara itu akan menjadi kuat. Tapi ketika patriotisme itu luntur, negara menjadi lemah. Nah, salah satu faktor patriotisme itu luntur adalah terjadinya ketimpangan. Ketika penguasa hidup mewah, sementara rakyat hidup susah, terjadi ketimpangan yang nyata, maka semangat asobiyah itu akan luntur. Dan pada akhirnya negara akan runtuh. Dalam Islam, kawan-kawan sekalian, itu ada Al-Quran itu mengatur pemerintahan, politik itu melalui banyak sekali prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan. Ya, ini saya sebutkan 3 saja. Ada prinsip amanah, ada prinsip keadilan, ada prinsip musyawarah. Ini yang harus dilaksanakan. Amanah itu, prinsip amanah itu harus dilaksanakan di 2 bidang. Ini kata Ibnu Taimiyah. Yang pertama di bidang kekuasaan politik, ya, dalam mengelola pemerintahan dan politik, pemerintah itu harus bersikap amanah. Kemudian yang kedua, amanah juga diterapkan di bidang pengelolaan harta negara. Ya, harta negara itu hartanya rakyat, harta bersama, makanya harus pengelolaannya harus amanah. Amanah ya, sesuai dengan peruntukannya, bukan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, keluarga, atau golongannya. Nah, ini contoh. Amanah dalam wilayah politik itu adalah menempatkan orang yang layak, yang tepat, yang profesional, yang punya karakter baik sesuai dengan bidangnya. Kalau dia bidang kemampuannya A, ya ditempatkan di A, jangan ditempatkan di B. Dan menurut Ibnu Taimiyah tidak boleh memilih pejabat negara itu berdasarkan kepada persahabatan, kepada kekeluargaan, karena dia anaknya, pamannya, atau saudaranya, atau menantunya, atau berdasarkan faktor-faktor lain. Ya, Ibnu Taimiyah sangat menekankan pada aspek profesionalisme para pejabat negara. Ini Anda bisa baca. Nah, yang kedua adalah prinsip keadilan. Keadilan itu sumbernya ada 2. Ada keadilan secara syar'i, secara syariat, yang bisa dicapai dengan menjalankan semua hukum-hukum syariat, dan ada namanya keadilan akliyah, ya, keadilan yang berdasarkan pada pertimbangan akal dan indera manusia yang dapat menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Ini harus diterapkan kedua keadilan ini. Yang ketiga prinsipnya adalah musyawarah.
Prinsip musyawarah ini sangat penting karena manusia dalam negara itu hidup bersama, mereka memiliki kepentingan dan latar belakang yang berbeda. Karena itu kepentingan-kepentingan yang ada harus dipertemukan dalam musyawarah. Itu tadi kawan-kawan sekalian, kita bicara mengkaji tentang negara, bagaimana negara terbentuk sampai kepada tujuan dan prinsip-prinsip pengelolaan negara. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua, sehingga nanti jika ada di antara kita yang jadi pemimpin, kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari hari ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.